Cerita tentang pahlawan misterius yang datang secara tiba-tiba mungkin hanya kita yakini sebagai dongeng semata. Namun hal itu seperti tak sekedar fiktif dengan adanya fenomena yang terjadi di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sosok misterius penolong itu datang dan pergi secepat kilat, tanpa seorang pun tahu latar belakang maupun arah kedatangannya. Mungkinkah sosok itu benar-benar jelmaan makhluk dari dimensi lain yang selama ini diperbincangkan masyarakat Kampung Ciasem? Dari beberapa kejadian, sosok itu selalu datang di saat waktu yang tepat. Udahlah, kita putus aja. Jangan dulu. Aku mau pergi. Pernah ada seorang gadis yang berupaya menerjunkan diri ke derasnya arus Sungai Cimanuk. Depresi telah membulatkan tekadnya untuk menyingkat jalan nafasnya. Saat langkah kaki sang gadis bersiap untuk mengakhiri hidup, tiba-tiba datang orang asing yang serta-merta menggagalkan rencana itu. Alhasil, sang gadis pun sadar dan mengurungkan niat buruknya itu. Diceritakan pula ada seorang pria yang hampir tewas tenggelam di sungai ini. Tak ada yang tahu bagaimana bisa pria ini hanyut di derasnya sungai yang berhilir di pantai utara Jawa ini. Bak nafasnya tinggal sepenggal. Sang pria diselamatkan oleh orang asing yang tiba-tiba datang secara cepat. Pemirsa, kejadian-kejadian itu hanyalah sepenggal kisah heroik sepak terjang manusia misterius di kampung ini. Masih banyak pertanyaan mengenai latar belakang sosoknya. Diyakini ia bisa merubah diri menyerupai siapapun, terutama menyamar sebagai warga sekitar. Aktivitasnya pun layaknya warga desa dengan menjadi pejalan kaki maupun pemancing. Cerita tentang manusia misterius itu berkembang di wilayah sekitar jembatan yang dikenal sebagai Jembatan Beko ini. Sejatinya, jembatan ini merupakan jembatan lama yang dipugar sekitar tahun 2005. Sebelum dipugar, awalnya jembatan ini hanyalah jembatan kecil dari bambu yang menghubungkan Kampung Luigong dan Lebak Husnul. Meski telah berubah bentuk, jembatan ini seperti tak kehilangan sifat mistisnya. Dari awal pembangunan sampai paripurna, jembatan ini masih diliputi kisah di luar nalar mengenai sosok misterius menolong. Dari isu yang beredar di seputar jembatan ini bersemayam berbagai macam sosok astral. Sosok yang paling sering menampakkan diri adalah sosok ular besar, kakek tua, dan sosok wanita misterius yang seolah diliputi kesedihan yang mendalam. Sosok-sosok itu bagaikan momok, terutama bagi orang yang berniat jahat. Mereka tak akan segan melakukan interaksi yang sangat ekstrim. Pemirsa, adakah hubungan antara kemunculan manusia misterius penolong dengan sosok-sosok astral yang ada di Jembatan Beko ini? Temukan jawabannya di Mr. Tungkul Jalan-Jalan. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Temu lagi bersama saya Tukul Arwana ya, atau yang sering dipanggil adalah Mr. Growing Up. Dan sekarang saya berada di daerah Jembatan Beko, Kabupaten Garut. Ini memang suasananya sangat agak sedikit. Nah, bisa coba lihat sendiri, ada sesuatu yang bergoyang-goyang, ya, energinya sangat kuat sekali. Nah, dan ada suara-suara yang tiba-tiba muncul. Di mana-mana ada suara. Di depan saya apalagi ada bau yang sangat menyengat sekali. Ada yang nyentuh-nyentuh saya lagi. Yang tidak kuat sebetulnya baunya. Aduh, Syukurlah. Ih, ngapain di sini sendirian, Mas? Ini Bapak siapa? Ini Pak dengan Pak Bro. Pak siapa? Pak Rukman Bro. Ini siapa, Mas? lu toh, men. Itu bau banget, men. Emang dari tadi nggak tahu. Gua tahu lu. Ini siapa lagi nih? Oh, ya.
Ini ada sosok makhluk yang sebetulnya makhluk astral, tapi dia berbentuk manusia. Nah, gimana nih? Bisa diceritakan di jembatan Bego itu sebenarnya misteriusnya seperti apa? Jadi saya banyak yang terselamatkan, yang mau bunuh diri, banyak yang terselamatkan. Jadi ada orang yang sering mau bunuh diri di sini, tapi tidak jadi gitu. Tidak jadi terselamatkan. Ya. Kalau Mbak Rida sendiri melihat kejadian seperti itu apa sebetulnya? Kalau saya, ini jelas ada campur tangannya dengan sosok astral ya Mas ya. Sosok dari energi. Kalau saya lihat di sini ada dua energi bertentangan di sini, ada energi negatif dan energi positif bersatu di sini Mas. Gimana? Sekitar jembatan sini. Yang positif mana, negatif ya. mana? Jadi ini kalau dilihat dari sisi jembatannya ya Mas ya, itu arah utara selatan gitu Mas, kayak berlawanan. Oh gitu. ya. Yin dan yang itu ya. Nah pemirsa, sepertinya kita penasaran di mana lagi energi yang konon ceritanya bikin orang selalu menggagalkan berbuat negatif. Tapi juga menurut Mbak Rika ada yang sesuatu yang positif juga ya. Ikuti terus Mr. Tukul jalan. Nah pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya udah ada di bibir jembatan Bako, Kabupaten Garut. Pak Rukman, sejarah jembatan ini awalnya seperti apa? Karena dibangun ini sejarahnya tahun 2005. Tahun 2005. 2005 mulai sejarah dibangunnya. Tadinya kan namanya ini Lebak Kusnun. Apa? Sebelum dibangun Beko, Lebak Kusnun. Ya, dibangun tahun 2005 ini. Untuk apa ini? Untuk jalan aja akses. ke sana. Ya, akses. Oh di sana ada desa lagi? Ada desa lagi, kampung. Masuk ke Lewi Goong, kampung Lewi Goong. Ya, antara Cibatu sama Lewi Goong. Ya, nah, waktu pembangunan maaf, ada kejadian apa di sini nih? Waktu pembangun kejadian yang longsor. Yang tertimbun orang kan, waktu dibangun ini ada yang tertimbun orang. Berapa korbannya? 2 orang, tapi keselamatkan dia. Udah segini Pak. Ya, segini Mas Tukul, tapi dia terselamatkan. Terus yang waktu kejadian, waktu batu dibelah, bisa nempel besoknya lagi. nempel lagi gitu. Ya udah Mbak Rida aja yang terangkan. Sebetulnya ada energi apa yang bisa sampai menolong mereka yang mau tertimbun longsor dan juga tidak ada kejadian negatif di sini? Kalau saya sih lihat ada energi positif dari penunggu sini ya. Energi positif yang apa? Kalau saya lihat sih kelihatan. Ada satu awan ini di sini. ya, ini kalau saya lihat ya ada beberapa sosok di sini. Ini diantaranya ada seperti kalau kita sih seperti kayak satpamnya gitu loh Mas. Jadi kalau mau ada kejadian sesuatu apa di sini, dia itu yang mantau. Sosoknya itu seperti harimau ya. Memang apa saja sosok di sini Mbak Rida selain macan? Ya, saya lihat di sini sosok macan dan salah satu lagi bentukan dari siluman ya Mas, seperti ular gitu. Dan yang ini menarik nih Mas. Ini ada di tengah-tengah. Iya, persis tengah-tengah dan atas itu saya melihat sosok sebetulnya nggak kakek-kakek ya Pak ya, karena penampilannya agak dia pakai baju kebesaran gitu. Suara apa jubahnya itu? Tuh jubah seperti jubah apa? Ada jubah enggak jubah priayi lah gitu. Tapi sosoknya kakek-kakek. Informasi mengenai sosok-sosok di jembatan ini belum terkuak jelas. Rida pun mencoba memulai interaksinya untuk mengetahui sisi-sisi misteri yang menyekat tabirnya. Mat, tolong Mat. Iya. Mat, tolong Mat. Assalamualaikum. Mat, tolong Mat. Ini sosok macan ya Mas Tukul? Ya, Macan. oh macannya.
Dan